Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan tentang film-film pengangkatan rapture itu akan banyak sekali kalau kita lihat di YouTube. Tetapi pagi ini saya akan bukakan sedikit bahwa Bapak Ibu Saudara perlu tahu bahwa inilah yang sedang kita nanti sebetulnya. Ya, inilah ada rentan waktu di mana kita sedang hari-hari ini sedang menunggu waktu itu. Sedang menunggu di mana kita saat ini kita mau menunggu bahwa Tuhan akan angkat kita. Kedatangan Tuhan yang kedua kali sungguh tidak lama lagi. Kedatangan Dia yang kedua kali, yang pertama kali waktu Dia lahir ke dunia ini yang kita rayakan Natal, yang kedua adalah 2 kali Dia akan datang jemput kita, belum menjejakkan kakinya di muka bumi. Dia akan jemput kita di awan-awan. Yang kedua baru nanti setelah kita masa antikris baru dia akan turun menjejakkan kakinya di muka bumi ini. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ketika kita hidup hari-hari ini, saya ditanya kemarin bahwa begini, sampai kapan ya pandemi ini, gitu kan? Kemudian saya bilang saya tidak bisa jawab. Oh, berakhirnya minggu besok, berakhirnya bulan depan, berakhirnya tahun depan mungkin. Saudara, saya tidak bisa jawab dengan pasti kapan pandemi ini berakhir. Tetapi yang saya tahu adalah kita berdoa sama-sama supaya ini cepat berlalu. Amin. Tetapi firman Tuhan yang pasti berkata begini, ini baru permulaan. Saudara, kita hidup ini sudah di akhir daripada suatu zaman. Di akhir daripada suatu zaman. Nah, ketika kita melihat situasi sekeliling kita, termasuk pandemi, fakta-fakta yang ada, kemudian juga kejadian-kejadian yang ada di sekeliling kita, hari ini itu Tuhan mau kita supaya kita bersiap-siap untuk menanti yang namanya rapture itu. Waktunya sudah diambang pintu untuk kita nanti dijemput Tuhan di angkasa, saudara. Nah, oleh sebab itu sehingga Tuhan mau katakan bahwa hari-hari ini bukan hari-hari yang membuat kita orang Kristen menjadi takut, membuat orang Kristen hari-hari ini menjadi khawatir, membuat orang Kristen hari ini tidak berbuat apa-apa. Justru hari ini saya mau bukakan buat jemaat Tuhan di tempat ini. Ayo anak Tuhan, umat Tuhan, berjagalah. Waktunya tidak lama lagi kita akan diangkat Tuhan, kita akan dijemput Tuhan di angkasa. Amin. Jangan sampai nyesel seperti tadi film itu. Itu hanya sekedar gambaran, saudara. Saya mau bukakan kita hari ini bahwa ayo umat Tuhan, berjagalah. Di saat berjaga-jaga, saudaraku, Tuhan tidak mau kita berdiam diri sebagai anak Tuhan, enggak. Tuhan tidak mau kita hanya sebenarnya, yang penting aku Kristen kok, kata Tuhan juga nanti yang percaya juga tetap diangkat. Saudara, hari-hari ini Tuhan gak mau hari-hari ini kita menjadi orang Kristen yang biasa-biasa saja. Menjadi orang-orang Kristen yang hanya biasa, ya sekadar orang Kristen yang cukup KTP Kristen. Cukup aku minggu ke gereja. Ya kalau ke gereja hari-hari ini. Kalau hari-hari ini kita tidak ambil waktu untuk kita masuk rumah Tuhan. Saudara, oleh sebab itu, saudaraku, apa sih yang harus kita lakukan sebagai anak Tuhan? Apa sih harus kita kerjakan di dalam kita berjaga-jaga hari-hari ini sebagai anak Tuhan? Yuk kita lihat sama-sama di Yohanes pasal 9 ayat yang keempat. Yohanes pasal 9 ayat yang keempat. Kita mau baca sama-sama di depan ya, supaya kita semuanya ngerti hari-hari ini tentang apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. 1, 2, 3. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang, akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Ulang, 1, 2, 3. Kita harus pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang, akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus kita lakukan sementara kita menanti waktunya Tuhan untuk kita dijemput Tuhan di angkasa. Dan itulah yang kita sedang tunggu-tunggu, bahwa waktunya dunia ini nanti akan dikuasai dengan antikris, tetapi saat ini sebelum itu kejadian melanda dunia, Tuhan akan angkat kita lebih dulu karena kita anak-anaknya, karena kita orang-orang yang dikasihinya. Amin. Nah, oleh sebab itu sebelum kita diangkat Tuhan mau lakukan, ada sesuatu yang harus kita kerjakan, ada sesuatu yang harus kita buat untuk Tuhan. Yang pertama adalah kita harus melakukan tugasnya. Ya. Kata firman Tuhan lagi,
kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama waktu masih siang. Artinya apa? Selagi masih ada kesempatan, selagi masih ada waktu, sebentar lagi malam tidak akan ada orang yang bekerja. Semuanya siang, ayo kerjakan. Nah saudaraku, kita bersama menyelesaikan selagi masih ada waktu dan ada master plan-nya Allah. Saudara, saya mau bukakan pagi ini master plan-nya Allah. Ada rencana besar Tuhan atas dunia ini. Kalau kita tahu bahwa master plan-nya Allah itu dimulai dari penciptaan. Penciptaan, kemudian manusia jatuh dalam dosa. Setelah manusia jatuh dalam dosa, kemudian Dia pakai nabi-nabinya untuk memberitakan ada keselamatan, tetapi mereka tidak percaya juga. Akhirnya Yesus sendiri turun ke dunia, lahir ke dunia untuk menyelamatkan, menyatakan aku ini juru selamat untuk menebus dosa. Tetapi tidak percaya juga. Akhirnya Yesus mati di kayu salib. Saat Yesus mati di kayu salib, kemudian berjalan lagi waktunya bahwa saat Yesus sudah mati di kayu salib, Dia bangkit, kemudian Dia naik ke surga. Saat naik ke surga, Dia turunkan Roh Kudus-Nya. Saat turunkan Roh Kudus-Nya, maka sampai saat ini zamannya bahwa ini zaman Roh Kudus. Saat itu setelah Roh Kudus itu turun dan saat ini ada bersama dengan kita, yang dulunya Yesus hanya bisa dilihat oleh orang Israel, sekarang sekalipun kita tidak bisa lihat Dia, tetapi kita bisa merasakan kehadirannya. Dan saat ini waktu mulai lagi berjalan, bahwa sebentar lagi waktu master plan-nya Allah adalah Dia akan jemput kita di angkasa. Umat Tuhan akan dijemput di angkasa bersama dengan Tuhan. Setelah itu master plan-nya Allah lagi, kemudian manusia di dunia ini saat yang percaya diangkat Tuhan, kemudian yang tidak percaya, yang sungguh-sungguh ditinggal, dan itu masuk ke zaman di mana zaman itu masa antikris. Setelah zaman masa antikris, Tuhan tidak tinggal diam. Kemudian itulah yang kedatangan Tuhan yang kedua kali, bahwa Dia akan turun menjejakkan kaki bersama dengan umat Tuhan yang tadinya sudah diangkat di awan-awan, turun kembali ke dunia ini dan akan bersama-sama turun bersama dengan kita orang percaya. Dan saat itulah mulai masa lagi, ini namanya masa penghakiman. Setelah penghakiman baru manusia itu akan dilepas mau ke surga atau ke neraka. Saudara, jadi rentan waktu master plan-nya Allah ini, saya mau bukakan kita bahwa hari-hari ini kita sedang menunggu bahwa kita akan diangkat Tuhan. Karena kita orang percaya, kita orang pilihannya, kita orang yang dikasihnya. Tuhan tidak mau saat masa-masa antikris itu kita juga ikut mengalami itu. Tuhan nggak mau, makanya kita diangkat lebih dulu, orang-orang yang percaya sama Tuhan. Kemudian kita akan menikmati yang namanya pesta perkawinan anak domba. Tetapi yang tidak percaya ditinggal dan akan mengalami yang namanya masa antikristus. Oleh sebab itu pagi hari ini kita harus melakukan apa saat kita menunggu kedatangan Tuhan itu di angkasa. Nah, yang kita lakukan adalah sebagai anak Tuhan, yang pertama adalah kita secara umum adalah melaksanakan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Apa itu amanat agung Tuhan Yesus Kristus? Beritakan Injil. Beritakan Injil ke seluruh dunia. Beritakan Injil dengan apa yang kita bisa. Beritakan Injil dengan apa yang kamu bisa buat. Beritakan keselamatan yang sudah kita terima. Bukan cukup aku sudah selamat, aku jadi anak Tuhan, aku jadi orang Kristen. Tidak cukup itu. Tetapi sampaikan kepada orang lain bahwa Yesus itu Tuhan. Yesus itu Tuhan. Yesus itu Tuhan. Yesus itu yang menyelamatkan. Sampaikan kepada semua orang. Sehingga kata firman Tuhan, kalau semua anak Tuhan yang ada di tempat ini dan dimanapun berada menyampaikan berita Injil itu kepada banyak orang, maka seluruh dunia ini akan mendengar Injil Tuhan. Entah mereka terima atau tidak, itu bukan urusan kita. Yang pasti adalah kita anak Tuhan, sampaikan itu. Kita punya amanat agung yang Tuhan kasih dalam hidup kita. Jadi keselamatan yang kita punya jangan untuk diri kita sendiri, sampaikan kepada orang lain. Katakan bahwa Yesus itu Tuhan. Amin. Sehingga lewat Dialah jalan keselamatan itu ada. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, selesaikan amanat agung itu. Saya pagi tadi sebelum ibadah ada info bahwa saya tidak masukkan ke video, perkembangan anak-anak Tuhan hari-hari ini dahsyat. Makanya Pak Niko sampaikan bahwa berdoa terus untuk penuaian jiwa terbesar dan yang terakhir sebelum Dia datang. Saudara, apa maksudnya? Tuhan gak mau sebetulnya satu orang pun itu ketinggalan. Satu orang pun masuk neraka, Tuhan gak mau. Tuhan mau semuanya, ayo semuanya masuk surga. Semuanya masuk surga, itu yang Tuhan mau. Oleh sebab itu siapa yang Tuhan suruh?
kita anak-anaknya selesaikan amanatnya agung Tuhan itu bersama-sama. Saat engkau berjumpa dengan klienmu, saat engkau berjumpa dengan temanmu, saat engkau berjumpa dengan saudaramu, saat engkau berjumpa dengan tetanggamu, sampaikan Yesus itu Tuhan. Amin. Maka seluruh dunia ini kerinduan Tuhan. Selamat semuanya. Dan terlebih kita anak-anak Tuhan, diangkat Tuhan sama-sama. Amin. Itu. Nah, kemudian tugas kita, selain tugas kita, apa yang harus kita lakukan secara umum? Semua anak Tuhan harus menyelesaikan amanat agung, memberitakan Injil Tuhan. Dan firman Tuhan berkata, saat semuanya sudah dengar tentang Injil Tuhan, maka itulah waktunya aku datang. Dengan segala percepatan internet dan sebagainya, saudara, maka kita akan melihat seluruh dunia akan cepat tersebar luas untuk berita Injil ini, keberselamatan ke seluruh bangsa. Yang kedua, saudara, apa yang kita lakukan sih secara umat Tuhan? Tadi secara umum semua anak Tuhan harus kerjakan. Yang kedua adalah secara spesifik, jadi pribadi kita sendiri, apa yang harus kita lakukan? Tugas per pribadi sampai kita kembali ke rumah Bapa ini kita sedang bekerja, Bapak Ibu Saudara. Kita perlu tahu bahwa sampai dari kita lahir, kita kenal Tuhan, sampai detik ini kita ternyata sedang menyelesaikan pekerjaan agungnya Tuhan, sampai kita nanti ketemu dengan Bapa. Nah, apa yang harus kita lakukan? Tuhan nanti akan bertanya tentang Lukas 18 ayat 8. Ya, saya akan bacakan, aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka, akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Saudara, yang per pribadi kalau tadi secara umum semua anak Tuhan harus kerjakan, tetapi per pribadi yang akan Tuhan kerjakan dalam kita adalah mempertahankan iman saat kita ada di muka bumi ini. Saat dia jemput kita, Tuhan berkata, adakah iman di bumi? Adakah kepercayaan itu kepadaku saat ini? Adakah anak-anak Tuhan hari-hari ini masih kuat imannya? Masihkah kokoh imannya? Masihkah hari-hari ini masih ada imannya di muka bumi ini? Kalau hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, iman rohani kita mulai loyo, mulai lemah, mulai tidak sungguh-sungguh lagi dengan Tuhan, ingat baik-baik. Jangan-jangan kita tidak akan diangkat Tuhan ketika Tuhan datang jemput. Ya. Kemudian nanti yang kedua adalah selain kita mempertahankan iman di bumi adalah mempertanggungjawabkan talenta dan bunganya, Saudara. Di Matius 25 ayat 14 sampai 30 kita tahu semuanya tentang talenta. Tentang talenta Tuhan ada yang percayakan 1, ada yang percayakan 2, ada yang percayakan 5, Saudara. Dalam hidup kita, Tuhan percayakan talenta itu dalam hidup kita. Kalau hari-hari ini koreksi, talenta apa yang Tuhan taruh dalam hidupku? Tuhan akan minta itu, Tuhan akan pertanggungjawabkan itu, talentamu di hadapan Tuhan. Apakah engkau simpan hari-hari ini? Apakah engkau tidak gunakan? Aku ngerti Tuhan, aku punya talenta, tetapi apakah engkau pakai untuk kemuliaan Tuhan? Tuhan pertanggungjawabkan itu nanti kalau Tuhan datang. Oleh sebab itu saudaraku yang kasih dalam Tuhan, renungkan perjalanan rohani kita. Ikut Tuhan sampai di mana sih kita sekarang ini? Sampai di mana sih kita hari ini mengikut Tuhan tuh sampai di mana? Apakah imanku masih kokoh? Apakah imanku sudah mulai tergadaikan? Apakah imanku saat ini mulai loyo? Saudara, atau saat ini saudara kita melihat bahwa perjalanan rohani kita ikut Tuhan itu sampai di mana? Makin naik atau makin turun kita? Oleh sebab itu, ayo saat ini di tengah-tengah kondisi pandemi ini saudara, pernah enggak kita menyadari bahwa kenapa sih kok Tuhan izinkan untuk kayak berdiam diri? Sepertinya aku disuruh diam. Apa sih rencana Tuhan dalam hidupku? Kalau saat ini kalau Bapak Ibu Saudara kok hanya merenungkan, males lah, pandemi ini suruh di rumah terus, enggak kemana-kemana, enggak boleh apa-apa, saudara. Ayo sebagai anak Tuhan hari-hari ini, sadar enggak, di tengah pandemi ini Tuhan suruh banyak berdiam diri untuk merenungkan sejauh mana imanku ini sama Tuhan, sejauh mana pengenalanku ini akan Tuhan. Kalau hari-hari ini Bapak Ibu Saudara tidak mempergunakan waktu yang ada, maka kita tidak ngerti bahwa ketika Dia akan jemput kita, sampai sebatas mana itu yang Tuhan tuntut dalam hidup kita. Oleh sebab itu, lakukan tugas kita selagi masih siang, saudara. Masih ada kesempatan, ayo. Tugasmu adalah
secara umum kita semuanya selesaikan amanat agung itu bersama dengan Tuhan, mengabarkan berita Injil kepada banyak orang yang belum percaya Tuhan. Yang kedua, secara spesifik, secara pribadi, mari kita pertahankan iman kita di muka bumi ini. Kemudian kita juga harus mempertanggungjawabkan talenta dan apa yang harus kita kerjakan untuk kemuliaan Tuhan hari-hari ini, talenta kita. Itu yang pertama, saudara, umat Tuhan berjagalah. Apa yang harus kita kerjakan dalam berjaga? Yang pertama adalah melakukan tugasnya. Yang kedua, kita mau lihat di Kolose pasal 3 ayat 1-4. Iya, saya akan bacakan. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Amin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, yang kedua adalah yang harus kita kerjakan sebagai anak Tuhan. Ayo anak Tuhan berjaga. Yang kedua adalah apa yang harus kita kerjakan? Yang kita kerjakan adalah yang kedua, sedang sibuk dengan hal rohani. Sedang sibuk dengan hal rohani. Mungkin kita bertanya, oh apakah saya setiap hari harus ke gereja? Apakah setiap hari saya harus baca Alkitab? Apakah setiap hari saya harus hanya berdoa terus begitu? Saudara, Tuhan tidak pernah katakan gitu, tetapi Tuhan mau ajar kita. Anak-anak Tuhan hari-hari ini, ayo kita tidak salah memikirkan perkara jasmani. Tidak salah, karena kita masih ada di muka bumi ini, kita butuh uang, kita butuh sekolah, kita butuh bekerja, kita butuh biaya hidup kita, perlu itu karena kita ada di muka bumi. Tetapi yang sesungguhnya Tuhan mau katakan adalah cari perkara rohani, cari perkara yang di atas, cari perkara sesuatu yang berkenan di hadapan Allah. Kenapa, saudara? Saudara, kecenderungan manusia adalah seringkali hanya memikirkan apa yang hanya di bumi ini saja. Tidak pernah memikirkan yang di atas. Aku habis ini ngapain ya? Di dunia ini habis ini aku ngapain? Habis mati itu aku ngapain? Saudara, jarang orang memikirkan itu. Tetapi Tuhan mau bukakan pagi hari ini. Ayo, selagi kita masih bekerja di dunia ini, selagi kita masih melakukan aktivitas kita hari ini, Tuhan juga mau pikirkan perkara di atas. Pikirkan hal-hal rohani. Karena apa? Waktumu di dunia ini tidak akan lama. Paling lama sekarang ini umur manusia berapa tahun? 80, 90 itu sudah jarang, saudara. Tetapi kita ingat, setelah kematian itu kekal. Setelah kematian itu kekal. Jadi tidak 80, 100 tahun enggak, tetapi selama-lamanya itu kita akan alami. Mau di mana? Hanya ada dua, mau di surga atau di neraka. Sehingga Tuhan mau katakan, pikirkan sekarang supaya kamu nanti ngerti kamu mau masuk surga atau masuk neraka. Sehingga Tuhan mau katakan, ayo sibuk dengan hal rohani hari-hari ini. Saat ini kita mau berkata bahwa makanya kita harus cepat, saudara. Saudara tahu ini adalah waktu percepatan. Kita hari-hari ini Tuhan dituntut Tuhan untuk cepat. Kenapa? Ini waktunya percepatan. Bapak Ibu Saudara bisa lihat kalau kita bisa tidur malam kemudian pagi kadang-kadang kita kaget. Kok sudah pagi ya? Padahal kayaknya baru males gitu kan. Ini minggu, besok cepat lagi minggu. Betul? Merasa begitu? Kemudian kalau kita melihat dunia gadget itu, siapa ya, kok harsono ya, tahu gadget itu HP tiap bulan berapa produk yang harus sudah keluar kok. Sudah tambah terus gitu ya tipenya ya. Tipenya tuh tambah terus, ada banyak. Coba Bapak Ibu Saudara perhatikan bahwa hari-hari ini itu percepatan. Waktunya cepat. Sehingga Tuhan mau katakan kalau waktu itu cepat, singkirkan semua yang tidak berkenan di hadapanku. Lakukan, kejar sesuatu yang berkenan di hadapanku, kejar, kata Tuhan. Oleh sebab itu saudara, kalau singkirkan hal-hal yang tidak berguna dengan banyak waktu untuk di luar, saat seperti ini lebih baguslah kita merenungkan, menata kembali mana yang prioritas dan tidak prioritas. Tinggalkan dosa. Hari-hari ini tinggalkan dosa kalau hari-hari ini kita hidup di dalam kekelaman dunia. Saudara, itu yang pertama, harus cepat, saudara.
Tuhan mau katakan sedang kau sibuk dengan hal rohani, cepat cari sesuatu yang rohani, cepat kau cari sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan. Kemudian kita harus intim dengan Tuhan. DNA kita adalah restorasi Pondok Daud. Ya, restorasi Pondok Daud. Apa itu restorasi Pondok Daud? Ada doa, pujian, penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam dan melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Ada keintiman dengan Tuhan. Saya hari ini suka lihat di YouTube itu ada ini Daniel tetangga kita, ya, yang host itu loh, Daniel itu ya. Saya suka dia ketika mewawancarai, ada Nafa Urbah, ada Giselle Anastasia, di mana saya lihat dua orang ini adalah anak Tuhan yang bercerai, betul? Bercerai. Dalam wawancara itu, dalam pertanyaan-pertanyaan itu, saya bisa menyimpulkan dan mereka tuh berkata gini, iya ya, ternyata cerai itu dibenci Tuhan. Ternyata cerai itu tidak disukai Tuhan. Dan mereka baru bisa nangkap gini, aku kenapa melakukan ini? Kenapa aku lakukan ini? Ini tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan saat itu mereka berkata, untung aku diingatkan Tuhan, sekalipun aku jatuh dalam perceraian, tetapi aku mau saudara-saudaraku yang lain siapapun tidak akan pernah bercerai karena Tuhan gak suka itu. Artinya begini, saya bisa menangkap dari Nafa Urba dan Giselle ini begini, saat mereka kenal Tuhan, mereka ikut komunitas kayak Kul gitu ya, tempat kita. Saat itu mereka merasa bertumbuh, mereka mengenal Tuhan, mereka intim dengan Tuhan hari-hari ini. Dan saat itu mereka berkata, untung aku bangga punya Yesus yang mengatur hidupku. Hidupnya diubahkan, hidupnya dipulihkan sekalipun sudah bercerai. Dan mereka berkata sekalipun nanti juga kerinduan mereka bisa kembali sama Tuhan, sama suaminya kembali. Tetapi ini proses yang dialami, saudaraku. Jadi intinya begini, saudara. Ayo hari-hari ini kita lakukan intim dengan Tuhan. Kalau kita bisa bekerja, silakan bekerja. Kalau kita bisa sekolah, silakan lakukan apa saja. Tetapi jangan lupa kita punya hubungan intim dengan Tuhan. Amin. Hari-hari ini Tuhan mau, kita tuh punya hubungan dengan Tuhan yang luar biasa. Sehingga kita bisa ngerti isi hatinya Tuhan. Kita bisa ngerti isi hatinya Tuhan. Saudaraku, saat saya sampaikan firman Tuhan ini gak mudah, saudara. Saat saya harus siapkan ini, saya sudah 2 minggu yang lalu, Tuhan mau ngomong apa? Kemudian Tuhan sampaikan untuk saya sampaikan ini. Saudara tahu bahwa saat saya hanya pegang Alkitab saja, belum 5 menit, saudara, saya ngantuknya luar biasa. Tidur saya. Saya sambil lagi saya nyuci piring, saya bisa masak, enggak ngantuk sama sekali. Saya sambil setrika, pegang Alkitab lagi, ngantuk lagi. Saya bilang, Tuhan, kenapa? Saya bilang, kuasa kegelapan patahkan dalam nama Yesus. Sehingga Tuhan yang berkata, saudara, sampai saya nangis sama Tuhan, Tuhan, aku enggak mau jemaat GBI Gunung Padang satu pun Tuhan yang ketinggalan saat di rapture nanti. Itu doa kita terus, saudara. Itu doa kita terus. Makanya saya pantau siapa sih yang datang di minggu ini, siapa yang datang, minggu ini siapa yang enggak datang, saudara. Saya bersyukur kalau masih ada ibadah di rumah, yang di rumah masih bersyukur. Tetapi seandainya orang dengan santainya ibadah masa bodoh, enggak ibadah juga masa bodoh, Tuhan, itu yang menjadi isi hati kami sebagai gembala. Saudara, saya enggak mau satu orang pun jemaat Tuhan di tempat ini ketinggalan. Sehingga saat saya berdoa, Tuhan apa yang sampaikan, Tuhan bilang, sampaikan ini, aku enggak mau umatku binasa. Saudara, ayo punya hubungan intim dengan Tuhan. Saya tahu saat saya menyiapkan ini tidak mudah. Sekalipun mungkin saat ini saya, Bapak Ibu Saudara enggak jelas, tetapi saya mau Bapak Ibu Saudara ngerti maksudnya Tuhan. Amin. Saya mungkin kurang pintar untuk menyampaikan, tetapi ini isi hatinya Tuhan yang saya bawa di hadapan Tuhan. Saya bilang, Tuhan, nyatakan apa yang Tuhan mau. Sehingga Tuhan mau kita berjaga umat Tuhan. Oleh sebab itu, yuk di 1 Timotius 6 ayat 14 Tuhan berkata, tidak ada seorang pun yang kedapatan saat nanti aku datang bercacat celah di hadapan Tuhan.
engkau sebagai suami, kasih istrimu. Engkau sebagai seorang istri, tunduk dengan suamimu. Engkau sebagai anak, hormati orang tuamu. Engkau sebagai pengusaha hari ini, lakukan usahamu itu dengan takut akan Tuhan. Engkau sebagai alat-alatnya Tuhan, sebagai TNI-nya Tuhan, engkau hidup di tengah-tengah bangsa ini untuk membawa Indonesia di dalam keamanan bangsa ini. Pakai engkau anak Tuhan. Saat kita menjadi anak-anak sekolah, pakai hidupmu menjadi anak-anak yang berkenan di hadapan Tuhan. Tidak sama dengan orang lain. Hari-hari ini Tuhan mau hidup kita hari ini tidak bercacat celah di hadapan Tuhan. Karena apa? Waktunya gak lama lagi, waktunya gak lama lagi. Amin. Saudara, ayo bangkit supaya kita ngerti. Kalau kita intim dengan Tuhan, pasti kita ngerti apa maunya Tuhan dalam hidup kita. Oleh sebab itu, buat hidup kita itu tidak bercacat celah di hari-hari ini. Jaga kekudusan, jujur, miliki kasih. Tunjukkan kita ini berbeda daripada orang lain. Berbeda dengan orang dunia ini karena apa? Supaya mereka melihat ada Yesus di hidup kita, ada Yesus di hidup kita. Kalau kita ngerti, kalau orang lain kita tidak usah banyak ngomong tentang Yesus, tetapi ketika mereka lihat diri kita, apa yang kita buat, apa yang kita kerjakan, mereka akan mengerti ada Yesus. Mereka akan mengerti bahwa kita ini berbeda daripada yang lain. Oleh sebab itu, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mari kita akan bangkit berdiri sama-sama. Saudaraku, biarlah kita mengerti apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Tuhan Yesus datang seperti pencuri, saudara. Tidak ada seorang pun tahu. Tetapi Dia memberi tanda-tanda buat kita hari-hari ini tentang kedatangannya untuk menjemput kita. Ketahuilah ada master plan-nya Allah yang besar dalam dunia ini yang akan Dia kerjakan dan Dia akan selesaikan. Dan kita sedang menunggu bahwa waktunya adalah sebentar lagi. Master plan-nya Allah menuju kepada rapture, pengangkatan, di mana Tuhan akan angkat kita orang-orang yang sungguh-sungguh percaya kepadanya. Dan orang-orang yang tidak percaya kepada Dia dengan sungguh-sungguh akan ketinggalan. Dan itu akan memasuki zaman yang namanya zaman antikris. Jangan sampai kita memasuki itu. Biarlah kita sama-sama diangkat Tuhan di angkasa permai, untuk kita bisa menikmati yang namanya pesta perkawinan anak domba. Hiduplah tidak bercacat celah di hadapan Tuhan. Lakukan tugasnya selagi masih ada waktu, masih ada kesempatan. Dan kerjakan. Buat hal-hal yang rohani hari-hari ini lebih banyak dibandingkan hal-hal yang duniawi. Pikirkan perkara-perkara di atas, karena perkara yang di atas adalah kekal. Glory, glory,
waktu, saudara. Ketika saya membayangkan ada dentuman glory, haleluya. Saat malaikat Allah membunyikan sangkakalanya, dan semua orang-orang mati yang percaya Tuhan akan dibuka kuburan dan mereka akan diangkat dengan tubuh kemuliaan. Maka setelah itu kita yang masih hidup akan diangkat Tuhan di awan-awan permai. Tuhan jemput kita orang-orang yang percaya. Ini bukan hanya sekedar cerita, ini adalah nubuatan yang Tuhan sedang perkatakan kepada kita, yang sedang Tuhan buat di hari-hari ini. Ketika kita melihat keadaan dunia ini, ketika kita melihat keadaan zaman ini, kita sedang dibawa Tuhan, bahwa Tuhan menunjukkan waktunya sudah tidak lama lagi. Siap, bersiap, sedialah. Jaga rohani. Ayo, punyalah terus hubungan yang indah dengan Tuhan. Koreksi hidup kita, saudara. Koreksi hidup kita. Apakah saya sudah berlayak di hadapan Tuhan hari-hari ini? Apakah saya sudah siap ketika Tuhan jemput di awan-awan? Satu hal yang kami rindu, bahwa tidak ada seorang pun yang ketinggalan. 5 generasi di tempat ini akan diangkat Tuhan bersama-sama. Yes. Hambamu sudah sampaikan isi hatimu, Tuhan. Hambamu sangat tahu ada banyak kekurangan hambamu, tetapi dengan kesederhanaan hambamu, Tuhan, hambamu sudah melakukan apa yang Tuhan mau. Untuk Tuhan berkata-kata buat kami hari ini, Bapa, buat kami nangkap isi hatimu, sehingga kami bukan hanya sekedar puas menjadi orang Kristen, tetapi sesungguhnya zaman ini akan terus berjalan. Master plan-nya Allah akan dikerjakan. Sadar atau tidak, itu akan terus berjalan. Dan waktunya kami sedang menunggu rapture itu, Tuhan. Bapa, buat kami hari ini mengerti, dan kami sepulang dari tempat ini, kami terus punya komitmen bahwa kami hidup tidak bercacat celah di hadapan Tuhan. Dengan segala kondisi kami, dengan segala keberadaan kami hidup berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Mari Bapak Ibu dan Saudara kekasih Tuhan, kita akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Biarlah pada pagi hari ini apapun jadi pergumulan yang kita hadapi, percayalah bahwa Tuhan dialah sahabat kita yang setia. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan, pagi hari ini boleh mendengar pesan firman-Mu, supaya kami umat Tuhan tidak lengah tapi tetap terus berjaga-jaga. Karena kami tahu waktu-Mu sudah singkat. Oleh karenanya Tuhan Yesus, selagi kami ada dalam dunia ini, mengerjakan tugas panggilan kami sebagai orang percaya, supaya setiap orang boleh mendengar Injil-Mu. Bahkan sebagai orang percaya, kami selagi ada dalam dunia mengerjakan perkara-perkara rohani, karena kami tahu apa yang kami kerjakan, Tuhan perhitungkan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan setiap kami hadir pagi hari ini, yang melayani maupun dilayani, tidak seorang pun yang kau lewati, tapi semuanya boleh diberkati oleh Tuhan. Amen. Kami tidak lupa berdoa untuk persiapan ibadah area yang kedua nanti sore. Allah Roh Kudus yang terus bekerja berkarya mengurapi setiap anak-anak kami semuanya, supaya ibadah kami tetap ada dalam pimpinan kuasa Roh Kudus-Mu, dan ibadah kami muliakan nama-Mu, dan let ibadah kami boleh dikuatkan iman percaya kami. Terima kasih Bapa, sebentar kami akan pulang. Kami kembali ke tempat kami masing-masing seperti Tuhan menuntun kami pada waktu kami berangkat. Demikian juga pada waktu kami pulang, penyertaan Tuhan sempurna bagi kami. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Mari saudara pun kasih Tuhan, angkat kedua tangan kita. Kita akan pulang dan terima berkat pada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih saudara pun kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Sekarang saudara kasih Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dengan kuat kasar kudus menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai Maranatha. Yang percaya diberkati Tuhan kita berkata, amin.